Selamat datang di Nanti Malam, kanal tempat kisah mistis, pesugihan, dan rahasia dunia gaib terkuak. Di sini, kita akan menyusuri lorong gelap penuh misteri, menyingkap rahasia yang jarang diketahui orang, dan merasakan ketegangan yang menembus batas kenyataan. Malam ini, kita akan membahas salah satu legenda paling menakutkan dari Tanah Jawa, yang berasal dari lereng Gunung Kawi, pesugihan siluman ular Gunung Kawi. Dengan kabut tebalnya dan hutan yang seolah menelan cahaya bulan, dikenal sebagai tempat bertemunya dunia manusia dengan dunia gaib. Di antara pepohonan tua dan sungai yang berkelok, tersembunyi ritual-ritual yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang nekat dan punya keberanian melebihi manusia biasa. Disinilah, menurut cerita orang-orang tua, siluman ular bersemayam, menunggu siapa saja yang ingin kekayaan instan. Namun dengan harga yang tak terbayangkan, pesugihan siluman ular bukan sekadar ritual biasa. Konon, mereka yang mencoba memanfaatkan kekuatan ini akan dipilih oleh ular raksasa dengan mata merah menyala yang bisa menembus jiwa manusia. Sekali terikat, hidup mereka berubah kayak mendaduk. Namun jiwa dan keberadaan mereka perlahan-lahan hilang, tenggelam dalam bisikan licin dari dunia gaib. Banyak yang mengira ini cuma cerita rakyat, tapi mereka yang berani menyelidiki menghilang, meninggalkan hanya bisikan dan aroma tanah basah di hutan Kawi. Di channel ini, kita akan membuka tabir itu, kisah nyata yang jarang diceritakan. Pengalaman orang-orang yang pernah melihat bayangan siluman, dan rahasia di balik kekayaan yang datang dari kegelapan. Bersiaplah, karena malam ini, kita akan menyusuri jejak siluman ular dari Gunung Kawi, menyelami aura misterius yang menakutkan, dan merasakan ketegangan yang membekas sampai pagi. Jangan anggap remeh bisikan malam. Setiap detik bisa jadi langkahmu menuju rahasia yang selama ini tersembunyi. Jadi, pegang erat nyalimu, tarik napas dalam-dalam, dan bersiaplah masuk ke dunia yang jarang disentuh manusia. Disinilah cerita mistis bertemu kenyataan. Disinilah pesugihan siluman ular dari Gunung Kawi menunggu untuk menguak rahasianya. Malam ini, hanya di Nanti Malam. Aku masih ingat betul hari itu. Meskipun rasanya sudah lama berlalu, jalanan kampungku yang sempit dan berdebu itu terasa lengang seperti biasanya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Udara malam itu terasa lebih pekat, seperti menyimpan rahasia yang tak ingin diketahui manusia. Kabar tentang Pak Jaya, bos grosir baru yang tiba-tiba jadi kaya mendadak, menyebar dari mulut ke mulut, cepat sekali seperti api kecil yang dilambari angin. Dalam hitungan bulan, hidup Pak Jaya berubah drastis. Dari pedagang kecil yang biasa berjualan sembako di pasar, dia kini punya rumah luas dengan pagar tinggi yang dicat hitam mengkilap. Mobil-mobilnya berjejer rapi di halaman, termasuk sebuah SUV hitam besar yang selalu mengkilap walaupun malam. Pegawainya banyak, semua berpakaian rapi, dan mereka tampak selalu siap sedia menuruti setiap perintahnya. Bahkan kios-kios tetangga yang dulunya ramai mulai menunduk ketika melihat Pak Jaya lewat, seolah ada aura tak kasat mata yang memaksa semua orang memberi hormat. Meski mereka tak benar-benar mengerti kenapa, aku dan teman-temanku sering duduk di warung kopi kecil di pojokan kampung, membicarakan perubahan Pak Jaya. Gimana sih bisa secepat itu kaya? Tanya salah satu teman, sambil menyeruput kopi pahitnya. Semua cuma bisa mengangkat bahu. Ada yang bilang mungkin dia menang lotre, ada yang bilang mungkin warisan. Tapi logika itu terasa terlalu sederhana. Pak Jaya sendiri orangnya pendiam, jarang sekali membuka mulut soal masa lalunya, atau bagaimana dia bisa tiba-tiba punya begitu banyak uang. Tapi ada satu hal yang membuat orang kampung semakin penasaran. Beberapa orang bilang, Pak Jaya sering terlihat naik ke Gunung Kawi sendirian, terutama malam-malam yang gelap dan berangin. Mereka bilang, dia sering pulang dengan wajah pucat dan mata yang kosong, seperti orang yang menatap sesuatu yang hanya bisa dilihat di dunia lain. Aku cuma bisa senyum-senyum sambil mendengar cerita itu. Pikiran rasionalku berkata, mungkin saja dia cuma suka hiking, atau memang sedang mencari inspirasi. Tapi sesuatu dalam hati kecilku terus berkata, ini nggak biasa. Sejak Pak Jaya kaya, rumahnya selalu terasa berbeda. Orang kampung mulai berbisik-bisik. Rumahnya kayak ada yang ngintip terus. Setiap malam terdengar suara aneh dari dalam rumahnya. Dengung panjang yang rendah, kadang seperti ada sesuatu yang merayap di lantai, kadang seperti bisikan panjang ular. Aku pernah dengar salah satu tetangga, Mak Minah, bilang sambil menggigil, aku rawani melebu, koyo ana sing ngawasi. Aku sendiri waktu itu cuma bisa mengangguk, karena takut dianggap sok berani kalau ngomong terus terang. Pak Jaya sendiri terlihat biasa-biasa saja di siang hari. Dia masih tersenyum, masih menegur pegawainya, tapi ada aura dingin yang sulit dijelaskan. Kadang aku menangkap tatapan matanya yang kosong saat menatap dinding rumahnya sendiri, seperti dia melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang biasa. Malah kadang,
Kalau malam datang dan lampu rumahnya mati, aku sering merasa ada sesuatu yang bergerak di jendela. Bayangan panjang yang cepat menghilang saat aku mencoba menatap lebih lama. Suatu sore, aku iseng lewat depan rumah Pak Jaya. Halaman depannya terlihat sepi, tapi ada sesuatu yang membuatku terhenti di tengah jalan. Ada ular kecil yang tiba-tiba muncul dari semak-semak. Tapi bukan ular biasa, kulitnya berkilat aneh, seolah memantulkan cahaya matahari yang mulai meredup. Aku merasa merinding. Padahal ular itu cuma beberapa sentimeter panjangnya. Tapi perasaan itu perasaan aneh yang mengatakan sesuatu buruk akan terjadi terus menghantuiku sampai malam. Malamnya, aku duduk di warung kopi, ngobrol dengan teman-teman. Obrolan mulai bergeser ke Pak Jaya lagi. Karena ada berita baru, kata tetangga yang berdiri di dekat rumah Pak Jaya tadi siang. Mereka mendengar suara dengung panjang lagi. Kali ini lebih berat dan terdengar seperti dari bawah tanah. Koyo ana sing lagi ngomong nganggo suara gede, kata tetangga itu. Wajahnya pucat. Semua orang diam, saling menatap. Aku sendiri merasa ada sesuatu yang menekan di dada, tapi berusaha menenangkan diri. Beberapa orang di kampung mulai menyebut bahwa kekayaan Pak Jaya tidak datang dari usaha biasa. Ada yang bilang dia menggunakan pesugihan. Tapi aku tidak ingin percaya. Pesugihan itu terdengar konyol dan mengerikan sekaligus. Tapi semakin malam, semakin banyak tanda-tanda aneh yang membuat cerita itu terasa masuk akal. Orang-orang yang mencoba mendekati atau bertanya, terlalu banyak tiba-tiba menghilang entah kemana. Ada yang bilang mereka pergi ke kota, ada yang bilang ada yang meninggalkan kampung karena merasa terus diikuti bayangan gelap. Aku sendiri merasa perbedaan besar sejak Pak Jaya kaya mendadak. Anak-anak kampung tidak lagi bermain di dekat rumahnya malam-malam. Orang dewasa menghindar saat harus melewati jalan depannya. Dan bahkan suara alam sekitar terdengar berbeda. Hutan di dekat rumahnya seperti menahan napas. Angin malam membawa aroma tanah basah yang pekat. Sekali-sekali aku mendengar suara desir panjang yang tidak bisa kuidentifikasi. Seperti sesuatu yang licin dan basah melintas dekat telingaku di warung kopi. Aku sering duduk diam sambil mengamati rumah Pak Jaya dari jauh. Ada saat-saat cahaya lampu di rumahnya mati total, tapi terlihat bayangan bergerak di jendela. Bayangan panjang dan berliku. Seolah ada sesuatu yang menyusup di dinding. Aku terkadang berpikir, apa mungkin ini cuma bayangan dari pepohonan dan angin? Tapi rasa takut yang kurasakan bukan takut biasa. Lebih seperti takut yang diselimuti ketidakpastian. Suatu malam, aku berjalan pulang lebih lambat. Melewati jalan di depan rumah Pak Jaya. Bulan hampir penuh, tapi kabut tebal menutupi cahaya. Aku merasakan ada yang mengawasi. Jantungku berdetak cepat. Tiba-tiba terdengar dengung panjang lagi dari arah rumahnya, membuat bulu kuduk meremang. Aku menoleh ke arah jendela, dan sekilas melihat sesuatu yang mirip seperti sosok ular besar melintas cepat di ruang tamu, sebelum hilang lagi. Aku hampir berteriak, tapi menahan diri. Rasanya seperti dunia ini berubah, dan aku baru menyadari tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Hari-hari berikutnya, rasa penasaran itu terus menghantuiku. Aku mulai memperhatikan pola. Kapan suara itu muncul? Kapan bayangan itu terlihat? Semua menambah ketegangan yang terasa semakin nyata. Aku juga mendengar orang kampung lain mulai berbicara dalam bahasa setengah berbisik. Pak Jaya, Gunung Kawi, ora becik nenek melu campur. Aku mengangguk sendiri, mengerti maksud mereka, meski rasa ingin tahu mendorongku untuk terus mengamati dari jauh. Malam itu, aku duduk di teras rumah, menatap ke arah rumah Pak Jaya. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun basah. Suara hutan yang biasanya menenangkan kini terdengar asing dan menyeramkan. Aku merasa seolah ada mata-mata yang menembus kegelapan, mengawasi setiap gerakanku. Rasanya kayak ada bisikan halus di telinga. Tapi begitu aku menoleh, tidak ada siapapun. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi satu hal jelas, kekayaan Pak Jaya bukan sesuatu yang biasa. Dan aku belum siap untuk menghadapi apa yang tersembunyi di balik semua itu. Sejak malam itu, setiap kali aku melewati rumah Pak Jaya, aku selalu memperhatikan suara dan bayangan. Ada sesuatu yang mengintai, dan aku merasa meski aku belum tahu apa semua ini baru permulaan dari cerita yang jauh lebih gelap. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk antara penasaran, takut, dan ingin tahu. Aku tahu, entah bagaimana, hidup Pak Jaya yang kaya mendadak itu membawa rahasia yang akan terus membayangiku. Dan kampungku, malam itu, suasana kampung terasa berbeda. Angin berhembus lembut, tapi rasanya seperti membawa sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak biasa. Aku sengaja lewat di depan rumah Pak Jaya, ingin melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi. Jalanan sepi, hanya terdengar suara daun bergesekan dan sesekali ayam berkokok jauh. Tapi begitu aku menoleh ke rumahnya, ada sesuatu yang membuat aku berhenti.
Lampu-lampu rumah mati semua, tapi dari balik jendela, aku melihat cahaya hijau samar yang bergerak-gerok. Aku menelan ludah. Jantungku berdegup kencang. Cahaya itu bergerak perlahan. Kadang menyala terang, kadang meredup, seperti ada kehidupan di baliknya. Aku ingin menoleh, tapi tiba-tiba pintu rumah itu terbuka sendiri, mengeluarkan bunyi decit panjang yang bikin bulu kuduk meremang. Dari dalam rumah, muncul aroma aneh campuran tanah basah, sesuatu yang busuk, dan bau minyak yang sulit dijelaskan. Aku refleks mengibaskan tangan, mencoba menyingkirkan rasa jijik yang menempel di hidungku. Tapi baunya begitu kuat, menempel dan masuk ke dalam hidung seperti ada yang memaksa. Aku menunduk di balik pagar, berusaha tidak terlihat. Suara licin terdengar dari dalam rumah. Aku hampir tidak berani menatap, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Suara, seperti ada sesuatu yang bergeliat di lantai, sesuatu yang licin dan panjang. Rasanya, kalau aku bergerak sedikit saja, sesuatu itu akan tahu dan datang padaku. Aku menahan napas, menatap ke arah cahaya hijau yang bergerak perlahan di dalam rumah. Sekilas aku melihat bayangan panjang, melingkar, seperti ular besar. Tubuhnya berkilau dan bergerak dengan cara yang tidak wajar, memantulkan cahaya hijau samar yang ada di sekelilingnya. Aku hampir menjerit, tapi berhasil menahan diri. Jantungku berdebar kencang, napasku tercekat, tubuhku gemetar. Tapi aku tidak bisa berpaling. Aku seperti tersihir. Walaupun takut setengah mati, aku tahu malam itu berbeda. Ada sesuatu yang jahat, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Tubuhku basah oleh keringat dingin, tapi aku tetap diam, mengamati gerakan-gerakan itu. Bayangan panjang itu bergerak naik turun di dalam rumah. Kadang melingkar, kadang diam sejenak seolah menatap sesuatu atau seseorang. Rasanya, bayangan itu menatapku dari balik pagar. Meski aku tahu, mustahil ia bisa menembus tembok. Sejak malam itu, kabar di kampung semakin liar. Orang-orang mulai membicarakan Pak Jaya dengan bisik-bisik. Wajah pucat, mata berkilat takut, rabecik, nenek melu campur, kata seorang tetangga sambil menunduk. Mereka bilang Pak Jaya menggunakan pesugihan dari Gunung Kawi yang dikenal dengan nama siluman ular. Konon, pesugihan itu bukan sembarangan. Mereka yang ikut harus menyerahkan sesuatu yang mahal, sesuatu yang tidak bisa diganti, bisa jiwa, bisa nyawa, bisa bagian dari keluarga, atau orang yang mereka sayangi. Aku mencoba menepis pikiran itu. Mungkin ini cuma gosip, pikirku. Tapi semakin hari, tanda-tanda aneh terus muncul. Lampu di rumah Pak Jaya selalu mati saat malam. Meski siang semua tampak normal. Kadang terdengar dengung panjang dari dalam rumahnya. Suara yang rendah, berat, dan menakutkan. Suara itu seperti mengelilingi rumah, masuk ke telinga, dan menembus tulang. Suatu malam, aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Aku sengaja lewat agak jauh, tapi tetap bisa melihat rumah Pak Jaya dari celah-celah pagar. Dari jendela, terlihat sosok manusia yang bergerak aneh. Badannya tampak lentur, seperti bisa memanjang dan menyusut sendiri. Tapi yang paling menakutkan, tubuh itu seolah bercampur dengan bayangan, bergerak seperti benda hidup yang bukan manusia. Aku menelan ludah dan mundur perlahan, tapi rasanya tubuhku kaku, tidak bisa lari secepat yang aku inginkan. Aku juga mendengar suara langkah kaki berat di lantai kayu, tapi tidak ada orang yang terlihat. Suara itu datang dari arah ruang bawah rumah, yang selama ini selalu tertutup rapat. Bau busuk dan tanah basah semakin kuat, mencengkeram indera penciumanku. Aku ingin berlari, tapi seolah ada tangan tak terlihat yang menahan kakiku. Semuanya begitu nyata, begitu menakutkan. Aku merasa dunia di sekitarku berubah, dan aku hanya bisa diam, menahan napas. Desas-desus tentang pesugihan siluman ular semakin berkembang. Orang-orang di kampung bilang, setiap orang yang mencoba ikut campur, bahkan hanya dengan mengintip rumah Pak Jaya, akan mendapatkan tanda. Tanda itu muncul dalam mimpi, suara aneh di malam hari, atau bayangan yang mengikutimu. Beberapa tetangga yang berani bertanya langsung ke Pak Jaya, beberapa bulan kemudian hilang tanpa jejak. Ada yang bilang mereka pergi ke kota, ada yang bilang mereka tersedot oleh kekuatan gaib di Gunung Kawi. Aku sendiri mulai merasakan perubahan pada diriku. Tidurku tidak lagi tenang. Setiap malam, aku bermimpi melihat ular besar bercahaya hijau yang bergerak di sekelilingku, menatapku dengan mata merah menyala. Kadang suara dengung panjang terdengar di telinga, membuatku terbangun dengan napas tersengal. Tubuhku gemetar, tapi aku tetap tidak bisa lari dari rasa penasaran yang terus mendorongku untuk menyelidiki lebih jauh. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang tetua kampung, seorang yang dihormati karena selalu dekat dengan hal-hal gaib. Aku memberanikan diri bertanya, "Pak, beneran ora? Pak Jaya iku nganggo pesugihan siluman ular?" Dia menatapku lama, wajahnya serius, lalu berkata pelan,
ora kabeh kudu weruh. Nenek wis mlebu dalan kuwi. Awakmu ora bakal balik kaya biasane. Kabeh sing nyerah bakal ana regane gede banget bocahku. Kata-katanya membuat bulu kuduku meremang. Aku menelan ludah, mencoba menahan rasa takut. Tapi di sudut hatiku, aku merasa benar-benar berada di ambang sesuatu yang gelap dan berbahaya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Suara angin di luar terdengar lebih keras dari biasanya, membawa aroma tanah basah dan daun basah. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Aku mencoba menenangkan diri, tapi bayangan rumah Pak Jaya terus muncul dalam pikiranku. Aku teringat cahaya hijau samar yang pernah kulihat, aroma busuk yang menempel di hidung, dan suara licin yang merayap di lantai rumahnya. Semua itu terasa nyata, seperti menuntut perhatian. Aku mulai menyadari, kekayaan Pak Jaya bukanlah hal biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang tersembunyi di balik rumah megahnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Dan semakin aku mendekati rumah itu, semakin jelas bahwa aku mungkin sudah masuk ke wilayah yang bukan untuk manusia biasa. Sejak malam itu, setiap kali aku melewati rumah Pak Jaya, aku merasa ada mata yang menatap dari balik jendela gelap. Ada tangan tak terlihat yang mengintip dari balik tembok. Aku merasa dunia ini tidak lagi sama, dan rasa penasaran yang awalnya membuatku berani kini menjadi beban yang berat, menekan di dada. Setiap langkah terasa dipantau, setiap napas terasa tidak aman. Desas-desus tentang siluman ular dan pesugihan Pak Jaya kini tidak bisa dianggap remeh lagi. Aku tahu, entah kapan, aku harus menghadapi apa yang ada di balik semua itu. Tapi satu hal jelas, pesugihan itu bukan sekadar cerita. Ia nyata, menakutkan, dan selalu menunggu korban baru. Dan aku merasa, tanpa sadar, aku sudah menarik perhatian sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa kubayangkan. Rasa penasaran itu makin menjadi-jadi. Teman-temanku semua bilang, aku gila, Ra, usah melu, iki bahaya tenan. Tapi entah kenapa, naluriku berkata aku harus lihat sendiri. Malam itu, bulan hampir penuh. Kabut tipis menutupi Gunung Kawi. Aku sengaja mengikuti Pak Jaya dari jauh. Berjalan pelen-pelen di antara pepohonan, menyembunyikan diri di balik semak dan batu besar. Jantungku berdegup cepat, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Pak Jaya membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam, sesuatu yang tampak berat dari jauh. Setiap langkahnya tenang, penuh kesungguhan, tapi ada aura menakutkan yang seolah memaksa hutan ini tunduk padanya. Aku menahan napas setiap kali dia berhenti untuk menatap sekeliling, memeriksa apakah ada orang yang mengikuti. Semut-semut di kakiku merayap, dedaunan basah menempel di kulitku, tapi aku tidak peduli. Aku harus tahu, dia memasuki sebuah bagian hutan yang sepi, jauh dari jalan setapak. Tempat pepohonan tua menjulang tinggi, akar-akar menonjol dari tanah basah, dan kabut semakin tebal. Suara malam terdengar aneh, desiran angin seperti bisikan, ranting patah seperti langkah kaki. Tapi tidak ada orang lain selain kami. Aku menyembunyikan tubuh di balik semak, mencoba menahan napas agar tidak tercium. Pak Jaya berhenti di sebuah clearing kecil. Tanahnya agak cekung, seolah membentuk panggung alami. Dia menaruh kain hitam itu di tanah, lalu mulai berdoa. Kata-katanya rendah, hampir seperti bisikan, tapi terdengar seperti mantra yang memanggil sesuatu dari dunia lain. Aku menunduk di balik semak, mencoba menangkap setiap kata, tapi sebagian besar tak bisa kupahami. Hanya getaran aneh yang terasa di udara, membuat rambut kuduk meremang. Lalu, Pak Jaya membuka kain hitam itu perlahan-lahan. Aku menahan napas, tubuhku gemetar, tapi mataku tak bisa berpaling. Di dalam kain itu, ada ular, tapi bukan ular biasa. Tubuhnya panjang, transparan, bercahaya hijau seperti cairan fosfor, dan matanya merah menyala, menembus kegelapan hutan. Badannya bergerak perlahan, melingkar di tanah. Tapi setiap gerakan terasa berat, seolah ada energi lain yang mengalir di dalamnya. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Ular itu menunduk dan mengelilingi Pak Jaya. Suara desisnya rendah, panjang dan licin, seperti tawa tapi juga peringatan. Pak Jaya berdiri diam. Wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. Aku menelan ludah, merasa ada sesuatu yang memaksa jantungku berhenti sesaat. Suara cekikikan licin terdengar, seperti sesuatu yang menertawakan manusia, membisikkan kota-kota yang tidak bisa dimengerti. Rasanya meresap ke tulang, membuat bulu kuduk berdiri. Aku tidak bisa melihat apa yang diserahkan Pak Jaya pada ular itu. Hanya terdengar bunyi sesuatu jatuh, lalu desisan panjang, dan cahaya hijau itu berpendar lebih terang sejenak. Aku merasa panas dingin bersamaan, takut tapi juga tak bisa menahan rasa kagum. Semua kekayaannya, semua kemewahan yang dia punya, pasti berasal dari momen ini,
dari makhluk gaib yang menakutkan ini. Aku tersadar bahwa selama ini, uang, rumah, mobil, dan pegawai yang patuh semuanya bukan hasil kerja keras biasa. Aku ingin berlari, tapi kaki seperti tertanam di tanah. Ada sesuatu yang menarik perhatianku. Mata merah ular itu menatap ke arahku. Sekejap saja, tapi aku merasa seperti tertembus, seolah dia tahu aku ada di sini. Aku menunduk cepat, berharap ia tidak bisa melihatku, tapi rasa dingin merayap di seluruh tubuhku. Aku tahu, aku sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Pak Jaya menunduk lebih dalam, suaranya semakin pelan, hampir seperti ia berkomunikasi langsung dengan ular itu. Desisan panjang terdengar dari makhluk itu, seperti bahasa yang tak pernah kudengar. Tapi anehnya aku bisa merasakan maknanya. Segala yang kau minta, ada harga yang harus dibayar. Aku menggigil. Entah kenapa, ada rasa ketakutan murni yang menusuk hati. Semua yang kulihat, semua yang kudengar, bukan sekadar ilusi atau mimpi. Ini nyata, dan aku sudah menjadi saksi. Malam itu terasa panjang. Pak Jaya berdiri lama, seolah menunggu sesuatu. Aku menahan napas, tubuhku gemetar. Setiap desisan ular, setiap cahaya hijau yang memantul di pepohonan, membuatku merasa dunia ini bukan dunia manusia biasa. Aku hampir tidak berani mengedipkan mata, takut kehilangan satu detik dari kejadian ini. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah ringan di semak-semak dekatku. Aku menoleh sedikit, dan kaget setengah mati. Bayangan lain muncul, sosok kecil tapi bergerak cepat, seperti manusia tapi tidak sepenuhnya manusia. Aku menahan napas, mencoba tetap diam. Bayangan itu mendekat ke arah Clearing, tapi seolah tidak melihatku. Razanya, malam itu penuh dengan makhluk-makhluk yang berada di batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Pak Jaya kemudian menunduk, dan dari matanya kulihat tetesan air mata. Aku hampir tidak percaya. Orang yang selama ini tampak tegar dan dingin, ternyata juga takut, tapi tetap melakukan ritual ini. Aku mulai memahami bahwa kekuatan itu tidak mudah didapat, dan harganya mungkin lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Manusia biasa, ular itu tiba-tiba bergerak cepat, melingkari Pak Jaya dan kain hitamnya. Cahaya hijau memancar lebih terang, menerangi hutan sekitar. Aku bisa melihat detail tubuhnya, sisik licin yang berkilau, mulut terbuka sesaat menampakkan taring kecil tapi tajam, dan getaran energi yang membuat udara di sekitarnya berdesir. Aku ingin lari, tapi tubuhku seperti tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Pak Jaya berdiri tegak lagi, mengangkat sesuatu aku tidak bisa melihat jelas apa dan meletakkannya di depan ular. Desisan panjang terdengar, lebih keras dari sebelumnya, seperti amukan sekaligus tawa. Aku menelan ludah, menunduk lebih dalam. Aku tahu, itu harga yang harus dibayar. Semua kekayaan Pak Jaya, semua yang dia miliki sekarang, dibeli dengan sesuatu yang tak tergantikan. Aku merasa takut, karena aku tahu harga itu tidak ringan, dan mungkin akan terus membayangi siapapun yang terlalu penasaran. Saat ritual selesai, ular itu menghilang perlahan ke balik semak dan tanah basah hutan. Cahaya hijau itu memudar, dan hanya tersisa desisan samar yang terdengar seperti bisikan jauh. Pak Jaya menutup kain hitam itu, berdiri diam beberapa saat, lalu berjalan kembali ke jalan setapak. Aku menunggu beberapa menit, memastikan dia pergi, baru kemudian berani bergerak. Tubuhku lemas, keringat dingin membasahi seluruh punggung. Aku tahu, apa yang baru kulihat adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Semua kekayaan Pak Jaya, semua kemewahan yang ia tunjukkan selama ini, tidak halal. Ada bayangan gelap di balik itu, kekuatan gaib yang menuntut harga tinggi. Aku merasa beruntung bisa menyaksikan, tapi juga merasa terancam, karena rasa ingin tahuku sudah menarik perhatian, sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Aku pulang malam itu dengan langkah gontai. Setiap suara ranting patah, setiap desir angin, terasa seperti menakut-nakuti. Di kepala aku terus memutar ulang bayangan ular bercahaya hijau, desisan licin, dan Pak Jaya yang menunduk di hadapannya. Aku sadar, dunia manusia dan dunia gaib ternyata berdampingan lebih dekat daripada yang pernah kuduga. Dan rasa ingin tahu manusia bisa menjadi jebakan yang berbahaya. Sejak malam itu, aku mulai memahami satu hal. Ada batas untuk keingintahuan. Menyaksikan ritual siluman ular, mengetahui rahasia kekayaan Pak Jaya, membawa rasa takut yang tidak bisa hilang begitu saja. Aku tahu, entah kapan, sesuatu akan menagih harga atas keingintahuan itu. Dan aku merasa, malam-malam berikutnya, hutan Gunung Kawi tidak akan lagi ramah untukku atau siapapun yang terlalu penasaran. Sejak malam itu, setelah aku menyaksikan sendiri ritual di hutan Gunung Kawi, aku mulai menyadari perubahan yang terjadi pada Pak Jaya. Awalnya aku pikir kekayaannya saja yang berubah, tapi ternyata
Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan menakutkan. Orang yang dulunya pendiam tapi bersahaja kini menjadi sosok yang aneh, dingin, dan hampir tak bisa ditebak. Dia bukan hanya kaya, tapi ada aura yang sulit dijelaskan, seolah rumah, pegawai, dan segala kekayaan yang dia miliki kini dikelilingi oleh energi yang mencekam. Pak Jaya mulai menghabiskan banyak waktu sendirian di ruangannya. Aku pernah lewat dan melihatnya duduk di kursi kayu tua, menatap dinding kosong dengan mata yang tampak hampa, tapi sekaligus menyala dengan sesuatu yang menakutkan. Kadang dia tersenyum sendiri, senyum tipis yang membuat bulu kuduk merinding, seolah dia melihat sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri. Pegawai-pegawainya mulai berubah juga. Mereka yang dulu lincah, ceria, dan terbiasa bercanda, kini selalu terlihat ketakutan. Kadang aku melihat mereka berbisik satu sama lain di sudut ruangan, saling menatap Pak Jaya dengan mata penuh ketakutan. Takut melakukan kesalahan kecil, aku mendengar kabar kalau ada pegawai yang menolak perintahnya atau mempertanyakan sesuatu mereka hilang. Tidak ada yang tahu kemana. Ada yang bilang mereka pergi ke kota, ada yang bilang mereka disembunyikan oleh Pak Jaya sendiri. Aku sendiri tidak berani bertanya terlalu banyak. Tapi semakin hari, desas-desus di kampung makin menakutkan. Orang-orang mulai menghindari rumahnya. Anak-anak tidak berani melewati depan rumahnya malam-malam. Bahkan saat harus pulang dari rumah teman. Suara-suara aneh sering terdengar di dekat pagar rumah. Desisan panjang yang kadang terdengar seperti tawa, kadang seperti bisikan, membuat setiap orang menunduk dan mempercepat langkah. Mimpi buruk mulai menghantuiku. Setiap tidur, aku selalu melihat ular hijau besar itu lagi. Tubuhnya bercahaya, mata merahnya menembus kegelapan mimpiku. Kadang ular itu mendekat, mengelilingiku, mendesis pelan tapi terasa penuh ancaman. Aku terbangun dengan napas tersengal, tubuh basah oleh keringat dingin. Rasa takut itu tidak hilang bahkan setelah aku menyalakan lampu kamar. Aku mulai merasakan bahwa sesuatu telah mengikatku dengan dunia Pak Jaya. Meskipun aku hanya seorang pengamat dari jauh, Pak Jaya sendiri mulai melakukan hal-hal aneh di siang hari juga. Aku pernah melihatnya berdiri di tengah halaman rumah, menatap pepohonan dengan wajah pucat. Tangannya bergerak seolah menulis sesuatu di udara. Pegawainya melihat tapi tidak berani menegurnya. Kadang, ia tertawa kecil, senyum tipis tapi dingin, lalu berjalan masuk ke rumah dan menutup pintu rapat. Bau tanah basah dan aroma aneh kadang muncul di sekitarnya. Seperti hutan Gunung Kawi mengikuti dia ke rumah. Suatu malam aku nekat berjalan di dekat rumahnya. Lampu halaman mati, tapi dari dalam rumah, aku melihat cahaya hijau samar bergerak di ruang tamu. Aku menunduk di balik pagar, mencoba tidak terlihat. Tiba-tiba, aku mendengar desisan panjang, seperti ular besar yang baru saja keluar dari hutan. Suara itu begitu nyata, seolah mengelilingi tubuhku. Aku menahan napas, tapi jantungku berdegup begitu cepat, seperti ingin meledak. Dari balik jendela, aku melihat sosok Pak Jaya berdiri diam, menatap ke arah dinding, tapi matanya tidak fokus pada apapun di dunia nyata. Aku merasakan aura dingin yang menekan, membuat setiap bulu di tubuhku berdiri. Hari-hari berikutnya, perubahan Pak Jaya semakin terlihat. Rumahnya terasa lebih suram, pepohonan di halaman seperti mati, daun-daun gugur tanpa angin. Pegawai-pegawainya semakin takut, berbicara pelan, dan kadang saling menatap dengan wajah cemas. Aku mendengar seorang tetangga sambil gemetar bilang, "Ra ngerti aku, kok aiso nenek wong kaya ngene." Orang itu menunduk cepat, takut kata-katanya terdengar. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain di sekitar rumahnya mulai menghilang dari pandangan saat sore menjelang. Mimpi burukku semakin menjadi-jadi. Aku melihat ular hijau itu lagi, tapi kali ini muncul dengan tubuh lebih besar, menutupi seluruh ruang dalam mimpi. Matanya merah menyala, menembus kegelapan. Kadang aku merasa ular itu bukan hanya menatapku, tapi juga menandai aku, seperti menyampaikan pesan yang aku tidak mengerti. Aku bangun setiap malam dengan keringat dingin, tubuh gemetar, dan suara desisan samar terdengar di telinga. Meskipun rumahku sunyi, aku mulai menyadari perubahan Pak Jaya tidak hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga mempengaruhi lingkungan sekitar. Angin yang biasanya menyejukkan kini terasa membawa sesuatu yang dingin dan asing. Suara daun yang bergesekan terdengar aneh, seperti ada bisikan di dalamnya. Kadang aku melihat bayangan di halaman rumahnya, tapi ketika aku menoleh, tidak ada apa-apa. Rasanya seperti dunia di sekitar rumah Pak Jaya mulai berubah, menjadi lebih gelap, lebih menakutkan, dan penuh rahasia yang tak bisa dijelaskan. Orang kampung mulai menghindar dengan alasan yang masuk akal. "Ra kepingin melu campur," kata tetua kampung sambil menatap rumah Pak Jaya dari jauh.
Mereka takut dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan mereka yang dulu berani bercanda dengan Pak Jaya kini menunduk saat melewati rumahnya. Wajah pucat, mata berkelap-kelip waspada. Aku pun merasakan hal yang sama, meskipun aku hanya pengamat dari jauh. Ada sesuatu yang menempel di pikiranku, membuatku tidak tenang. Bahkan saat berada jauh dari rumah Pak Jaya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Lampu yang tiba-tiba mati di rumahnya, suara desisan yang muncul saat malam, bayangan panjang di jendela. Kadang aku merasa melihat mata merah menatap dari balik jendela. Walaupun aku tahu, itu tidak mungkin. Setiap langkahku terasa diawasi. Setiap napasku terasa tidak aman. Aku tahu, sesuatu yang gelap telah muncul dan mulai merambat ke sekeliling kampung, membawa ketakutan yang sulit dijelaskan. Suatu sore aku duduk di warung kopi, mencoba mengobrol dengan beberapa teman. Mereka semua terlihat takut, saling menatap satu sama lain. Takut kata-kata mereka terdengar. Aku bertanya pelan, "Apa kowe orang ngerasa ke aneni Pak Jia saiki?" Mereka diam, lalu satu teman bergumam dalam bahasa Jawa, "Nek melu ndelok, hati-hati. Iki romang duit, bocah, iki urip." Aku menunduk, merasakan arti kata-katanya. Ini bukan soal kekayaan lagi. Ada sesuatu yang lebih berbahaya, sesuatu yang bisa mengancam nyawa. Malam itu, aku pulang dengan langkah hati-hati. Setiap suara ranting patah, setiap desir angin terasa menakutkan. Aku tidak bisa menahan perasaan bahwa aku sedang diikuti, meski aku berjalan sendirian. Setiap kali aku menoleh ke arah rumah Pak Jaya, aku merasa ada mata merah yang menatapku dari balik jendela gelap. Rasanya, aku tidak pernah sendiri. Bahkan ketika aku berada di tempat yang sepi hari demi hari, aku merasakan ketegangan yang semakin nyata. Pak Jaya semakin pendiam, semakin aneh, dan semakin menakutkan. Pegawainya semakin takut, dan orang kampung semakin menghindar. Anak-anak tidak berani bermain dekat rumahnya. Bahkan suara-suara alam pun terdengar asing, seperti menyesuaikan diri dengan aura rumah Pak Jaya. Aku menyadari bahwa aku telah menyaksikan perubahan yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar kekayaan mendadak. Ini adalah perubahan yang mencekam, yang menyelimuti rumah, orang-orang, dan bahkan alam di sekitarnya. Aku mulai menyadari satu hal. Malam-malam di sekitar rumah Pak Jaya tidak lagi aman. Setiap suara, setiap bayangan, setiap cahaya hijau samar yang muncul di jendela adalah peringatan. Aku tahu, aku sedang memasuki wilayah yang bukan untuk manusia biasa. Dunia Pak Jaya kini dipenuhi oleh aura mistis yang menakutkan, dan aku merasakan bahwa malam malam berikutnya akan membawa ketegangan yang lebih besar, mimpi-mimpi yang lebih buruk, dan kemungkinan ancaman yang semakin nyata. Dan malam itu, saat aku menutup mata untuk tidur, aku melihat bayangan ular hijau besar lagi. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arahku. Aku bangun dengan tubuh gemetar, jantung berdebar, dan rasa takut yang menempel di seluruh tubuh. Aku tahu, sejak malam itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Perubahan Pak Jaya bukan sekadar kekayaan atau keserakahan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, jauh lebih menakutkan, yang kini telah mengintai dan menunggu. Malam itu, aku merasa ada dorongan yang aneh dalam diriku, dorongan yang sekaligus menakutkan dan memaksa. Teman-temanku semua bilang, "Gila, Ra, usah melu mlebu kono, iki bahaya." Tapi rasa penasaran sudah menjadi api yang susah dipadamkan. Aku ingin membuktikan sendiri, ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah Pak Jaya. Aku ingin tahu kenapa semua orang di kampung takut, kenapa anak-anak tidak berani melewati rumah itu malam-malam, dan kenapa mimpi burukku selalu dihantui ular hijau bercahaya itu. Langkahku pelan, hati-hati menembus gelap malam. Angin malam berdesir, membawa aroma tanah basah dan daun basah, seperti mengikuti setiap gerakanku. Setiap suara ranting patah di bawah kakiku membuat bulu kuduk berdiri. Aku merasa setiap langkahku diawasi, seolah ada mata yang selalu menatap dari balik kegelapan. Rumah Pak Jaya terlihat sunyi, tapi aura misterius yang menyelimutinya membuat jantungku berdebar lebih cepat. Aku menahan napas, menatap ke jendela gelap, berharap tidak ada yang memperhatikanku. Aku berhasil masuk melalui pintu samping yang sedikit terbuka. Hatinya gemetar, tapi aku menekatkan diri. Ruangan di dalam gelap, hanya diterangi cahaya remang-remang dari lampu jalan yang menembus celah jendela. Suasana terasa tegang, seperti ada kekuatan yang menahan setiap langkahku, membuat tubuhku seolah diperlambat. Aku menunduk, berjalan perlahan, mencoba menahan napas agar tidak terdengar. Saat aku sampai di tangga menuju ruang bawah tanah, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tercekat. Bau tanah basah, darah, dan sesuatu yang busuk menyeruak ke hidungku. Suara desisan tipis terdengar dari bawah, seperti bisikan yang memanggil namaku. Aku menelan ludah,
tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Aku menuruni tangga perlahan, menyentuh dinding dingin yang basah. Setiap langkah terasa berat. Begitu sampai di ruang bawah tanah, aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Ruangan itu penuh simbol-simbol aneh yang diukir di dinding dengan tinta hitam dan darah ayam hitam. Lukisan-lukisan ular bercampur darah menempel di sekeliling, bergerak seolah menatapku dari setiap sudut. Aku menelan ludah, menatap ke tengah ruangan. Di sana, ada sebuah kolam kecil, airnya gelap dan pekat, seolah menyerap cahaya dari sekitarnya. Suasana terasa berat, seperti udara itu sendiri menekan tubuhku. Dari kolam itu, muncul bayangan yang membuat tubuhku membeku. Ular besar, sama seperti yang kulihat di hutan Gunung Kawi. Tubuhnya bercahaya hijau, sisiknya transparan, dan matanya merah menyala menembus gelap ruangan. Ia bergerak perlahan, mengelilingi kolam. Setiap desisan panjang terdengar seperti bisikan yang menembus tulang. Tubuhku gemetar, tapi aku tidak bisa berpaling. Aku menyadari dengan ngeri bahwa semua kekayaan Pak Jaya berasal dari makhluk ini. Semua rumah, mobil, pegawai yang patuh, dan kemewahan yang ia pamerkan selama ini adalah hasil dari pesugihan yang menakutkan ini. Aku menatap kolam lebih dekat, dan jantungku hampir berhenti saat melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di permukaan air, terlihat bayanganku sendiri. Tetapi bukan seperti bayangan biasa. Bayangan itu bergerak dengan cara yang tidak biasa, menatap lurus ke arahku, seolah hidup dan memiliki kehendak sendiri. Ular itu menatap bayangan itu, lalu menatapku. Matanya merah, penuh amarah, tapi sekaligus penuh janji yang menakutkan. Rasanya seperti ia berkata, "Kamu berikutnya." Tubuhku seperti lumpuh seketika. Aku ingin berlari, tapi kaki terasa berat, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Desisan panjang ular itu menggema di seluruh ruangan, membuat setiap bulu di tubuhku berdiri. Aku bisa merasakan energi gelap yang mengalir dari makhluk itu ke seluruh ruangan, menyelimuti simbol-simbol, lukisan, dan kolam air gelap itu. Aku tahu, jika aku terlalu lama di sini, mungkin aku akan menjadi bagian dari pesugihan ini. Seperti apa yang dilakukan Pak Jaya. Aku mencoba mengingat kembali malam ketika aku mengikuti Pak Jaya di hutan. Ritual itu semua yang kulihat di sana sekarang menjadi jelas. Bayangan ular hijau itu, desisan panjang, cahaya yang memancar di hutan Gunung Kawi. Semua adalah bagian dari pesugihan yang menakutkan ini. Kekayaan Pak Jaya tidak datang dari kerja keras atau keberuntungan. Semua itu dibayar dengan sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Dan sekarang, aku merasa mungkin bayangan di kolam itu adalah pertanda bahwa aku juga menjadi sasaran. Aku menahan napas dan mencoba bergerak perlahan, mundur menjauhi kolam. Tapi semakin aku mundur, semakin jelas aku merasakan sesuatu yang menempel pada diriku. Seolah makhluk itu, atau energi gelap di ruangan ini, tahu bahwa aku ada di sini dan mulai menghitung langkahku. Desisan panjang terdengar lagi. Kali ini lebih berat, lebih dekat, seperti mengepungku. Aku menoleh sekilas, dan melihat Pak Jaya berdiri di sudut ruangan, diam, menatapku dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduk merinding. Ia tidak bergerak, tapi aura yang keluar darinya membuat tubuhku semakin kaku. Aku sadar, aku telah memasuki wilayah yang bukan untuk manusia biasa. Aku hanyalah pengamat, tapi rasa ingin tahuku telah menarik perhatian sesuatu yang jauh lebih gelap. Kolam itu berpendar lebih terang, tubuh ular bercahaya bergerak perlahan, mengelilingi air gelap. Aku bisa melihat sisiknya berkilau seperti kaca. Tubuhnya memantulkan cahaya lampu remang dari atas tangga. Suara desisannya memenuhi ruangan, terdengar seperti bisikan gaib yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang telanjur penasaran. Aku menahan napas, merasa setiap detik di ruangan itu memperpendek jarak antara hidup dan kematian. Aku mendekat sedikit, ingin melihat lebih jelas. Tapi kaki rasanya berat, tubuhku kaku. Kolam itu seolah hidup, gelombangnya bergerak sendiri. Bayangan ular menari-nari di permukaannya. Aku merasa seperti tersedot ke dalamnya. Seolah makhluk itu menuntut kehadiranku, memanggil dengan desisan yang memaksa. Aku menoleh ke Pak Jaya, tapi ia hanya menatap, senyum tipisnya penuh rahasia. Aku menyadari, semua ini bukan sekadar uang, bukan sekadar kekayaan, tapi tentang nyawa, jiwa, dan pengorbanan yang tak bisa dibayangkan. Aku menunduk, mencoba mengambil napas dalam-dalam. Rasa takut mulai menguasai seluruh tubuhku. Tapi aku tahu satu hal, aku harus keluar dari sini. Aku melangkah mundur perlahan, satu kaki di depan yang lain, menghindari kolam dan simbol-simbol aneh di lantai. Desisan ular itu mengikuti setiap gerakanku, semakin mendekat, dan udara terasa semakin panas, berat, seolah menekan dada. Tiba-tiba, bayangan di permukaan air bergerak lebih jelas. Wajahku terlihat jelas,
menatap dengan mata yang seolah hidup. Ular itu menunduk, mendesis panjang, dan aku merasa seperti ada pesan yang menembus tulang. Aku adalah target berikutnya. Aku menelan ludah, tubuh gemetar, tapi aku tahu aku harus lari. Aku memutar badan dan berlari ke tangga, melewati ruang bawah tanah. Keluar dari pintu samping yang aku gunakan masuk. Begitu sampai di halaman, aku terhayang-hayang, napas tersengal, tubuh lemas. Tapi rasa takut itu terus menghantui. Aku menoleh ke rumah Pak Jaya, dan dari jendela lantai bawah, kulihat cahaya hijau samar memantul di dinding. Aku tahu, malam itu aku baru memahami satu hal. Pesugihan bukan sekadar soal uang, bukan sekadar kemewahan, tapi soal nyawa, jiwa, dan pengorbanan yang tidak tergantikan. Aku tersadar bahwa semua kekayaan Pak Jaya dibayar dengan harga yang sangat tinggi, harga yang mungkin akan menuntutku suatu hari nanti. Aku pulang dengan langkah gontai, tubuh gemetar, dan setiap suara ranting patah di malam itu membuatku hampir terjatuh. Dalam kepalaku hanya satu pikiran. Aku baru saja menyaksikan sesuatu yang manusia normal tidak boleh lihat. Dan kini aku tahu bahwa rasa ingin tahuku bisa menjadi kutukan yang menunggu di malam-malam berikutnya. Malam itu aku baru menyadari satu hal yang menakutkan. Pesugihan itu bukan tentang kekayaan, tapi tentang pengorbanan yang tidak bisa diganti. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku, tapi aku tahu satu hal pasti: dunia Pak Jaya dan makhluk yang ia panggil itu lebih gelap daripada yang pernah kuduga. Dan aku baru saja menempel di pinggirnya. Sejak beberapa minggu setelah kejadian di ruang bawah tanah itu, suasana di kampungku berubah drastis. Orang-orang yang dulu ramah, kini seperti selalu tegang. Mereka bicara pelan-pelan, saling lempar pandang penuh curiga, seolah takut ada telinga lain yang menguping dari balik tembok. Rumah Pak Jaya makin gelap, bahkan di siang hari. Jendelanya selalu tertutup rapat, tirai hitam menggantung seperti kain berkabung. Tidak ada lagi suara ayam, tidak ada suara pegawai, tidak ada aktivitas sama sekali. Tapi selalu ada rasa seperti rumah itu tidak pernah benar-benar kosong setiap malam. Khususnya saat bulan hampir bulat sempurna, udara di sekitar rumah Pak Jaya jadi lebih dingin daripada tempat lain. Kalau kau berdiri di jalan depan rumahnya, kau bisa merasakan angin aneh, bukan hanya dingin, tapi basah, seperti embusan napas makhluk yang tak terlihat. Orang-orang kampung berkali-kali bilang, "Jangan lewat sana kalau sudah malam, Le, ono sing delok." Ada yang bersumpah melihat sesuatu merayap di sepanjang dinding rumahnya. Ada yang bilang mendengar bunyi gesekan sisik setiap kali lewat, tapi ketika menoleh, tak ada apa-apa. Namun suara itu gesek, gesek seperti mengikuti langkahmu, sampai kau benar-benar meninggalkan area itu. Aku sendiri mulai merasa perubahan dalam hidupku. Badanku sering lemas tanpa alasan. Malam-malamku selalu dihantui mimpi buruk. Setiap kali tidur, bayangan ular hijau raksasa itu hadir lagi. Kadang hanya melingkar, mengelilingiku dengan gerakan perlahan. Kadang menatapku dari kejauhan dengan mata merah yang menyala seperti bara. Tapi makin lama, mimpi itu berubah. Ular itu makin dekat. Nafasnya seperti bisa kurasakan di leher. Bahkan beberapa kali aku terbangun sambil terengah-engah, seperti ada sesuatu yang menekan dadaku. Malam terburuk terjadi 3 minggu setelah aku masuk ke ruang bawah tanah itu. Aku mimpi melihat Pak Jaya berdiri di halaman rumahnya. Tapi dia bukan lagi seperti manusia. Tubuhnya memanjang, kulitnya hijau dan licin. Ia berdiri sambil menatapku, tapi matanya Tuhan. Matanya bukan lagi mata manusia. Mata merah itu seperti mata ular. Lidah panjang terbelah menjulur keluar dari mulutnya. Ia tersenyum, tapi senyumnya bukan senyum manusia. Lebih seperti ancaman yang dibungkus kepuasan. Waktu aku terbangun, jendelaku terbuka sedikit. Padahal sebelum tidur, aku ingat betul aku sudah menguncinya. Tirai bergerak-gerak perlahan. Angin yang masuk dinginnya bukan main. Dingin yang menusuk tulang. Dingin lembab seperti dinginnya ruang bawah tanah Pak Jaya. Aku duduk, bangun dengan napas pendek-pendek. Dan saat itu aku mendengar suara dari luar kamarku. Bukan suara manusia. Bukan suara angin. Suara listen. Suara gesekan sisik di lantai. Gesrek, gesrek, gesrek. Saat itulah aku sadar. Mimpi itu bukan sekadar mimpi. Ada sesuatu atau seseorang yang datang mencariku. Sejak malam itu, aku hampir tidak berani tidur. Aku hanya memejamkan mata jika benar-benar kelelahan. Bahkan siang hari pun aku merasa tidak tenang. Bayangan di dinding kadang terasa bergerak sendiri. Meski aku tahu itu mungkin hanya imajinasiku yang terpengaruh ketakutan. Tapi beberapa kali, aku jelas mendengar suara berbisik di telingaku. Suara yang sama seperti di ruang bawah tanah. Suara cekikikan licin. Suara yang membuat bulu kuduku meremang setiap kali mengingatnya. Kampungku makin kacau.
Ada 2 orang pegawai Pak Jaya yang hilang tanpa kabar. Keluarga mereka melapor ke Pak RT, tapi tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Semua orang takut mendekati rumah besar itu. Ada ibu-ibu yang bilang malam sebelumnya, dari arah belakang rumah Pak Jaya, ia melihat bayangan sesuatu merayap cepat. Besar, panjang, dan bergerak tidak seperti manusia. Bahkan anjing-anjing kampung tak mau mendekat ke sana. Mereka menggonggong dari jauh, tapi tak ada satupun yang berani lewat garis tertentu. Rumor mulai menyebar lebih parah. Ada yang bilang pesugihan Pak Jaya sudah lepas kendali. Ada yang bilang siluman ular itu bukan hanya memakan tumbal yang ia berikan, tapi mulai menagih lebih banyak. Ada pula yang berkata bahwa sebenarnya pesugihan semacam itu tidak boleh diulang berkali-kali. Jika seseorang memaksakan untuk terus meminta kekayaan, kekuatan siluman itu akan memakan tuannya sendiri, mengubahnya menjadi makhluk yang sama. Wis, kadung tita, yen melanggar janji, ya upaya, kata seorang sesepuh kampung. Tapi meski orang tua itu bilang begitu, ketika aku tanya lebih jauh, dia hanya geleng-geleng, tidak mau membuka mulut lagi. Aku semakin yakin perubahan pada Pak Jaya bukan sekadar rumor. Aku pernah melihat sendiri bagaimana tubuhnya seolah bergerak aneh di balik tirai rumahnya. Suatu malam, saat aku kebetulan pulang lewat depan rumahnya, lampu terasnya berkedip-kedip. Dari celah tirai, aku melihat bayangan besar bergerak naik turun. Bukan gerakan manusia, bukan langkah kaki, tapi gerakan melingkar seperti tubuh panjang yang merayap. Aku terpaku, tak bisa bergerak. Dan saat itu, aku mendengar suara desisan panjang dan berat dari dalam rumah. Sesh, suara yang sama seperti di mimpiku. Suara yang sama seperti di hutan. Suara yang sama seperti dari dalam kolam ritual terkutuk itu. Aku langsung lari. Setelah itu, keadaanku makin parah. Aku mulai sering batuk darah. Dokter bilang aku hanya kecapekan, tapi aku tahu ini bukan sekadar itu. Setiap kali aku bercermin, aku merasa ada bayangan lain di belakangku. Kadang aku melihat mata merah muncul sekilas sebelum menghilang. Kadang aku melihat sisik hijau samar di sudut ruangan. Dan semakin sering aku merasakan ada sesuatu mengikuti gerakanku. Puncaknya terjadi pada malam bulan purnama. Bulan bulat sempurna tergantung di langit seperti mata raksasa yang mengawasi bumi. Desa terasa sangat sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara angin. Semua orang seperti bersembunyi di dalam rumah. Aku sendiri mencoba tidur, tapi tidak bisa. Ada rasa menggelitik di kulitku, rasa yang sama seperti mimpi burukku. Rasanya seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulit. Sekitar tengah malam, aku mendengar suara keras dari arah rumah Pak Jaya. Suara kaca pecah, disusul semacam gemuruh berat. Aku mengintip dari jendela. Rumah itu terlihat bergerak, seperti diguncang dari dalam. Lampunya berkedip-kedip, lalu mati. Jalap total. Tapi dari kegelapan itu, aku melihat sesuatu menjulur keluar dari jendela lantai 2. Sesuatu panjang, sesuatu berkilau hijau dalam cahaya bulan. Dan sesuatu itu turun perlahan, meluncur seperti ular raksasa. Aku menggigil, tapi itu baru permulaan. Beberapa detik kemudian, aku melihat itu. Meklakit, ular raksasa, tubuhnya besar seperti tiang listrik, sisiknya hijau bercahaya, matanya merah seperti bara. Namun yang paling membuatku hampir pingsan adalah bagian wajahnya. Wajah itu, sebagian masih menyerupai Pak Jaya. Bentuk rahangnya masih ada, tapi kulitnya sudah berubah jadi sisik. Mulutnya melebar, lidahnya menjulur, dan mata itu bukan lagi mata manusia. Makhluk itu merayap turun ke tanah. Tanah di bawahnya bergetar setiap ia bergerak. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Napasku terasa susah. Makhluk itu mendongak, menatap ke arah desa, dan perlahan, ia mulai bergerak menyusuri jalan ke arah rumahku. Aku mundur dari jendela. Napasku memburu. Astagfirullah. Astagfirullah. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku merasakan dadaku berdebar sangat cepat. Suara gesekan sisik itu semakin dekat. Gesrek, gesrek, gesrek. Setiap detiknya seperti waktu yang diseret paksa. Aku merasakan bayangan besar lewat di depan rumahku. Udaranya saja cukup membuat rambut di tanganku berdiri. Dan tiba-tiba, suara itu berhenti tepat di depan rumahku. Aku menahan napas. Tidak boleh bergerak. Tidak boleh bersuara, tidak boleh membuat kesalahan, tapi aku bisa mendengar nafasnya. Nafas berat dan panjang seperti hembusan angin dari lembah paling gelap. Bau tanah basah bercampur bau anyir darah memenuhi seluruh ruangan. Aku merasakan telingaku panas, kepalaku berdenyut, seperti suara itu berusaha berbicara langsung ke dalam pikiranku. Kau sudah melihat apa yang tak boleh kau lihat. Suara itu bukan suara manusia. Suara itu seperti 2 lapisan suara berbicara bersamaan suara Pak Jaya dan suara ular besar menjadi satu. Suaranya masuk ke dalam kepalaku, membuatku ingin muntah. Aku mencoba memejamkan mata, tapi justru bayangan ular itu makin jelas.
Ia merayap masuk ke pikiranku, memperlihatkan ritual-ritual gelap yang dilakukan Pak Jaya, memperlihatkan bagaimana tumbal diberikan satu persatu, dan bagaimana ia memakan mereka dengan rakus, lalu memperlihatkan sesuatu yang lebih parah. Wajahku, aku melihat diriku sendiri berdiri di tengah kolam ritual itu. Ular itu melingkar di tubuhku, mataku merah, lidahku menjulur, dan aku tersenyum. Aku langsung menjerit, jeritanku memecah keheningan malam. Entah dari mana, tiba-tiba suara makhluk itu juga mengaum keras. Suara yang membuat kaca jendelaku bergetar. Aku menutup telingaku, tapi suara itu tetap masuk, menggema di dalam kepalaku. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh bersamaan. Dan kemudian, hening. Begitu hening sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Perlahan-lahan, aku bangkit dan mengendap menuju jendela. Tanganku gemetar, kakiku rasanya mau roboh. Aku membuka tirai sedikit. Hanya sedikit, cukup untuk melihat jalan di depan. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada makhluk itu. Tidak ada suara, tapi aku tahu dia belum pergi. Dia hanya menunggu. Sejak malam itu, aku mulai menulis semuanya. Setiap kejadian, setiap suara, setiap mimpi buruk, semuanya kutuliskan dalam buku catatan kecilku. Aku tidak tahu apakah orang lain akan percaya. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat lama. Tapi aku harus meninggalkan sesuatu. Ojo nganti kowe melu-melu, ojo nganti kepingin weru. Kata simbahku dulu, jangan ikut-ikut, jangan ingin tahu. Tapi aku sudah terlanjur melanggar. Dan sekarang aku bisa merasakannya. Setiap malam sesuatu mengikuti dari kejauhan. Dari arah hutan Gunung Kawi. Dari bayang-bayang rumah kosong Pak Jaya, dari dalam gelap kamarku. Sesuatu yang licin, sesuatu yang panjang, sesuatu yang masih menunggu waktunya, dan aku tahu, pada akhirnya, akan tiba giliran siapapun yang pernah melihatnya, termasuk aku. Malam itu, bulan penuh menggantung sangat tinggi di langit, bulat sempurna seperti mata raksasa yang memperhatikan setiap gerakanku. Cahaya putihnya jatuh ke tanah, seperti tirai dingin yang tak bisa dihindari. Entah kenapa malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku mendengar suara gesekan sisik di lantai. Setiap kali aku mencoba membalikkan badan, aku merasakan seperti ada sesuatu yang menatapku dari sudut gelap kamarku. Suasana begitu hening, terlalu hening, seolah seluruh kampung telah berhenti bernapas bersamaan. Ada firasat buruk, firasat yang begitu kuat, sampai dada rasanya sesak. Seakan ada tangan dingin yang mencengkeram jantungku. Pada akhirnya aku sadar, firasat itu bukan sekadar ketakutan, tapi semacam panggilan. Panggilan yang memaksa merayap masuk ke pikiranku, memaksa kakiku untuk bangkit, memaksa tubuhku untuk keluar rumah. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa mengikuti panggilan itu. Aku tidak tahu kenapa tubuhku memutuskan bergerak dengan sendirinya. Tapi malam itu, entah karena ketakutan, kebodohan, atau rasa penasaran yang tersisa, aku melangkah menuju hutan Gunung Kawi. Meski jantungku berdegup seperti mau pecah, meski seluruh tubuhku berteriak agar aku berhenti, kaki ini justru terus berjalan. Hutan malam itu terasa lain dari biasanya. Udara lebih berat, pohon-pohon lebih tinggi, dan bayang-bayangnya lebih pekat. Setiap dedaunan yang bergoyang terasa seperti ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Sesekali terdengar suara ranting patah, tapi tidak seperti suara hewan. Lebih seperti sesuatu yang besar dan berat melintas di antara pepohonan. Ajam lebu kenele, bisik angin seakan mengulang suara almarhum simbahku dulu. Jangan masuk ke sini. Tapi aku mengabaikan semuanya. Ada kekuatan yang menarikku lebih dalam, lebih dekat, lebih jauh dari tempat manusia seharusnya berada. Akhirnya, aku sampai di tempat itu, lokasi yang beberapa kali kulihat saat mengikuti Pak Jaya. Tempat ia memanggil siluman ular. Tempat yang bahkan di siang hari pun terasa menakutkan. Yang membuatku merinding. Kali ini tidak ada siapa-siapa pun. Tidak ada Pak Jaya. Tidak ada suara langkah manusia. Hanya kolam kecil di tengah area itu yang memancarkan cahaya hijau samar, seperti napas makhluk yang sedang tidur. Aku menatap kolam itu lama, mencoba meyakinkan diriku bahwa aku harus putar balik. Tapi sebelum aku bisa melangkah mundur, permukaan air kolam bergerak. Bukan karena angin, bukan karena binatang. Gerakannya pelan, namun terasa seperti sesuatu dari dalam sedang bangkit. Dan dari dalam kolam itu, muncullah tubuh ular besar itu. Ular yang telah menghantui mimpiku selama berminggu-minggu. Ular yang pernah kulihat bersama Pak Jaya. Tubuhnya transparan, sisiknya memantulkan cahaya hijau, dan matanya merah menyala, menatap langsung ke mataku seperti menembus pikiranku. Aku terpaku, kakiku gemetar, mulutku kering, tapi aku tidak bisa berpaling. Ular itu semakin naik ke permukaan, melingkar,
Tubuhnya yang besar menciptakan riak besar di air. Nafasnya terasa dingin, menusuk kulitku meskipun jaraknya masih cukup jauh. Tanpa peringatan, ular itu membuka mulutnya lebar-lebar. Rahangnya terbelah seperti tidak memiliki batas. Dan dari dalam mulutnya yang gelap itu, keluar suara. Suara manusia. Suara Pak Jaya. Tapi terdengar aneh. Tidak sepenuhnya manusia. Suara itu terdengar seperti seseorang yang berbicara sambil tercekik. Bercampur desis ular yang dalam. Ora, Aiso kabur. Suaranya bergema panjang seperti berasal dari dalam gua yang sangat dalam. Aku terpana. Suara itu membuat bulu kudukku berdiri. Wes, kelangan, raga. Saiki, giliranmu. Aku mundur setapak. Tubuhku bergetar tanpa bisa kukendalikan. Suaranya memanjang aneh. Sing kepilih. Aku mencoba bicara. Mencoba menolak. Mencoba berteriak. Tapi tenggorokanku seperti terkunci. Tidak ada suara yang keluar meski mulutku terbuka. Aku merasa tubuhku makin lemah. Cahaya dari kolam itu seperti menarik semua tenaga dari tubuhku. Ular itu mendekatkan kepalanya padaku. Sangat, matanya merah terang memantulkan wajahku yang ketakutan. Di balik pantulan itu, aku melihat sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Bayangan diriku sendiri. Tapi dengan mata merah, lidah bercabang, dan kulit mengilap seperti sisik, wis orang duwe pilihan. Kowe sing melu nyedak. Kowe sing melanggar wates. Kowe sing kudu nganti aku. Nadanya bukan marah, bukan memaksa, tapi seperti seseorang yang sudah pasrah dan hanya menjalankan aturan yang tidak bisa dilanggar. Aku ingin lari, tapi tanah di bawahku bergetar. Gemuruh terdengar dari bawah kaki, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Aku mundur lagi, tapi tiba-tiba tanah di bawahku retak. Retakannya menyebar cepat, seperti jaring laba-laba yang membelah permukaan bumi. Aku tidak sempat melompat. Tanah itu runtuh. Tubuhku jatuh ke dalam kegelapan. Semuanya berlangsung terlalu cepat. Aku merasakan tubuhku terhempas. Tapi aku tidak merasakan tanah. Tidak ada lantai. Tidak ada apapun. Aku jatuh ke ruang kosong yang gelap pekat. Seperti jatuh ke perut bumi. Angin dingin menerpa wajahku. Membawa bau tanah basah bercampur darah yang sangat menyengat. Dalam gelap total itu, suara lain muncul. Suara yang pernah kudengar di ruang bawah tanah rumah Pak Jaya. Suara cekikikan licin yang bukan suara manusia. Suara banyak ular, ratusan, mungkin ribuan, cekikik, cekikik, cekikik. Suaranya mengelilingiku, memantul dari segala arah. Rasanya seperti sedang berada dalam gua raksasa yang penuh dengan makhluk yang menunggu mangsa. Aku mencoba bergerak, tapi tubuhku seperti melayang tanpa arah. Tidak ada gravitasi, tidak ada titik pijak, tidak ada harapan. Hanya suara itu yang makin lama makin keras. Dan di tengah gelap itu, suara lain muncul. Suara Pak Jaya lagi, Cowis Melo Adola. Suaranya terdengar lirih, seperti seseorang yang sudah kalah. Kowe wis weruh opo sing ora kudu kowe weruh. Aku menengwei diapusi, diparingi sugih, terus dicekel. Saiki, kau ganti. Suaranya berhenti sejenak. Lalu terdengar lebih berat, lebih dalam, lebih mengerikan. Pesugihan siluman ular. Ora mong marai sugi, tapi milih jiwa anyar. Saben onok sing delok rahasia. Aku mencoba membuka mataku lebih lebar, mencoba mencari cahaya, tapi tidak ada apapun. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu menyentuh kakiku. Dinginnya luar biasa. Lalu ada lagi di bahuku. Lalu di pinggangku. Sesuatu laisen, panjang, dan bergerak lambat tapi pasti. Aku menjerit sekuat tenaga. Kali ini suaraku keluar, tapi jeritanku tenggelam oleh tawa licin itu. Semakin lama, semakin keras, semakin memenuhi telingaku sampai kepala rasanya hampir pecah. Ada sesuatu yang melilit kakiku, kemudian perutku, kemudian dadaku. Aku merasakan tekanan kuat seperti tubuhku diremas dari luar dan dalam sekaligus. Lalu semuanya berhenti. Tiba-tiba hening, lalu ada cahaya hijau kecil muncul jauh di depan, seperti mata tunggal yang menyala dalam gelap. Cahaya itu semakin lama semakin besar. Aku menyadari itu adalah mata ular raksasa, siluman itu sendiri. Ia mendekat perlahan. Setiap gerakannya terasa seperti gempa kecil. Dari balik cahaya hijau itu, bayangan wajah Pak Jaya muncul sesaat, seolah menjadi lapisan samar yang menutupi wajah ular itu. Wisda di bagian saka perjanjian iki. Wis ora onok dalan bali. Aku ingin memohon. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak bersalah. Bahwa aku hanya penasaran. Bahwa aku tidak bermaksud ikut campur. Tapi mulutku tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Suaraku hilang. Tubuhku hanya air mata yang mengalir tanpa bisa kutahan. Lalu siluman itu membuka mulutnya, gelap pekat memenuhi seluruh pandanganku.
Aku merasakan tubuhku ditelan, tapi tidak ada rasa sakit. Hanya sangat seperti tenggelam dalam air yang tidak memiliki dasar. Suara Pak Jaya bergema terakhir kali sebelum semuanya hilang. Selamat, kowe wis dadi penerusku. Setelah itu, tidak ada apa-apa, tidak ada cahaya, tidak ada suara, tidak ada tubuh, hanya kehampaan. Aku tidak tahu berapa lama aku berada dalam kegelapan itu. Mungkin hanya beberapa detik, mungkin berjam-jam, mungkin bertahun-tahun. Waktu di tempat itu tidak berjalan seperti dunia manusia. Lalu, akhirnya, aku merasakan sesuatu menggerakkan tubuhku. Sesuatu yang bukan gerakan manusia. Sesuatu yang panjang, melengkap, dan tidak asing. Aku membuka mata. Dunia yang kulihat bukan dunia yang sama lagi. Kulihat kampungku, tapi dari sudut pandang berbeda. Rendah, dekat tanah, dan semuanya terlihat dalam rona kehijauan. Aku melihat lewat mata yang bukan mataku. Aku ingin berteriak, tapi suara yang keluar hanyalah desis panjang. Aku merayap pelan. Tubuhku bergerak di atas tanah, memecah ranting-ranting kering seperti ular besar. Aku tidak sadar bagaimana aku bisa berada di sana. Tapi aku tahu satu hal. Aku bukan manusia lagi. Aku adalah bagian dari pesugihan itu. Sejak malam itu, orang kampung bilang setiap bulan purnama, ada suara ular besar yang berkeliling desa. Suaranya licin, panjang, dan sangat menakutkan. Mereka bilang suara itu adalah milik orang baru, korban baru yang terjerat. Pesugihan Gunung Kawi. Mereka tidak tahu siapa. Mereka tidak tahu bagaimana itu terjadi. Tapi mereka selalu bilang satu hal. Leono sing kepingin ngerti urusan wong. Oho kesekul. Ojo nganti melu dalan peteng. Mengko kowe sing diganti. Dan suara itu masih terdengar. Setiap bulan penuh. Setiap malam tanpa angin. Setiap kali kampung tertidur suara itu. Shash. It's